Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya berbahagia sekali bisa ketemu dengan Bapak Sugiri selaku Bupati Kabupaten Ponorogo. Dan kita tahu bahwa Ponorogo ini masih proses ya untuk memiliki monumen reog yang tinggi 126. Bapak, ini seberapa cinta Anda sebenarnya dengan reog sendiri, Bapak? Saya sih begini ya, reog itu tidak sekedar seni, tidak sekedar budaya, ini sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi karakter, sudah menjadi harga diri, bahkan sudah merasuk ke anak-anak kecil-kecil yang ini menjadi sebuah karakter yang kuat dan melekat. Maka kekayaan ini tidak bisa dipandang sepele, sehingga kemudian kami tidak sekedar nguri-uri kabudayaan, tidak sekedar membesarkan reog, tapi bagaimana reog ini bisa menjadi imam ekonomi, ya, pelecut ekonomi, bahkan kemudian ke depan bisa membentuk karakter bangsa yang tentu nilai filosofi dari reog kan tinggi banget. Dia dikerjakan oleh banyak orang, dimainkan banyak orang. Artinya di sana ada kerukunan, ada gotong royong, ada saling berbagi, ada kebersamaan, saling asah, saling asuh. Nah, ini nilai yang tidak bisa dipandang sepele. Maka saya menukil Trisakti Bung Karno bahwa bangsa itu yang pertama harus berdaulat secara politik, yang kedua berdikari secara ekonomi, yang ketiga berkepribadian dan berkebudayaan. Nah, ini dapat semuanya, karakternya dapat, lalu kemudian gagahnya dapat, lalu ekonominya juga tumbuh. Nah, dalam visi misi kami kemarin memang saya menukil Trisakti Bung Karno yang keren itu. Dan reog tidak sekedar menjadi tontonan dan kesenian saja, kami wujudkan dengan berbagai banyak hal, termasuk mengungkit kembali ruhnya biar hidup. Maka reog harus kita usulkan ke UNESCO biar tidak menjadi debatable milik siapa lah. Dan para senior kami terdahulu pernah juga mengusulkan reog untuk ke UNESCO, tapi belum menemukan titik terang. Dan hari ini alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak yang kami sebut orkestrasi dari semua unsur, ada kesenian, ada unsur seni, unsur akademisi, rakyat, kemudian pemerintah, kemudian UMKM dan pemerintah pusat bersama-sama berpikir, Pak, ayo reog kita usulkan UNESCO biar kemudian tidak menjadi debatable, dan legacy bangsa ini harus benderanya tinggi di atas langit sehingga mewakili Indonesia. Ponorogo punya reog yang akan diakui UNESCO, dan memang tahun ini sudah ditetapkan pada tanggal 4 November kemarin, dan tinggal pestanya inaugurasi saja. Kami diundang ke Paraguay pada tanggal 2 sampai 7 Desember. Bapak, kalau terkait ini kan juga ditetapkan sebagai Ponorogo ditetapkan sebagai kota jaringan, kota kreatif gitu ya. Setelah itu kan beda ya. Kalau UCCN itu adalah bicara tentang kota kreatif yang berjejaring internasional versi UNESCO. Nah, reog ini bicara warisan tak bendanya, intangible culture heritage-nya ada di reog. Nah, kalau dua ini nyambung ketika reog sudah kita usulkan menjadi IDA UNESCO, maka kota ini menjadi kota kreatif. Pada turunan dari reog ini kan buahnya ada topeng, ada jajanan, ada kesenian, ada UMKM, ada tari, ada buahnya hal turunannya yang menghidupi banyak orang. Nah, saya pengen ini kita lanjutkan, dan insya Allah kami mewakili Indonesia untuk 2 kota, Malang dan Kabupaten Ponorogo, untuk disidangkan juga di UCCN menjadi jaringan kota kreatif internasional versi UNESCO. Jadi dua sertifikat, kalau boleh dikatakan bahasa sederhananya, 2 sertifikat akan kami raih dalam waktu yang dekat, dan IDA sudah dapat pada 2 sampai 7 Desember, sedangkan IDA UNESCO sudah diputusi oleh pemerintah pusat. Kami yang diusulkan ke UNESCO mewakili Indonesia. Pak, kenapa dipilihnya Sampung sih, Pak? Ada apa di sana gitu? Sampung itu begini, bukan karena saya lahir Sampung. Pertama, ada sejarah panjang tentang Sampung. Ada yang namanya Sampung Bone Culture. Adalah sebuah budaya peradaban lama 5.000 tahun sebelum Masehi. Sudah ada peradaban yang tinggi dengan model alat dapur, peradaban dapur, untuk apa, sudah menggunakan tulang. Nah, tulang
Seringki itu bisa dipakai untuk membelah kayu, dipakai untuk stotil, untuk irus. Ini kan sebuah teknologi yang pasti dahsyat, bagaimana bisa memanaskan tulang sekian derajat lalu kemudian menjadi tulang keras. Nah, logam saja kita sudah bangga, apalagi tulang itu kan kalau kepala rapuh, ini bisa dipakai untuk alat masak. Artinya ada teknologi yang luar biasa pada zaman itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Ada tambang gamping di sana yang dikerjakan oleh Sari Gunung. Puluhan tahun tambang itu tidak kunjung untung. Bahkan pemerintah APBD menjadi penopang penopang modal itu, dan kemudian selalu menjadi kolesterol APBD. Di samping juga kami bukan menolak tambang, tapi ada banyak hal yang ingin kami selamatkan dari Gunung Gamping Sampung. Ada sejarah, ada semangat, ada yang jelas konsep ekonomi hijau kami tetapkan. Lalu kemudian secara geografi kami memilih Sampung karena ini wisata itu tidak bisa seorang diri lalu kemudian berdiri tegak di tengah hutan. Maka kami harus kolaborasi dengan Magetan, kolaborasi dengan Pacitan, maka disebut nanti terintegrasi dengan Sarangan. Kalau kemudian jalur Ponorogo ini diambil dari Madiun menuju ke kota, ini ditempuh 1 jam karena apapun panjang dan tentu padat populasi kendaraan. Maka saya memilih Sampung. Kalau kemudian diintegrasikan dengan Sarangan, dengan Tawangmangu, apalagi ada di bibir timur Wonogiri dan kami perbatasan dengan Wonogiri, maka kolaborasi dengan Mataraman ini akan keren. Wisata itu tidak boleh sendiri ya. Kita punya laut, di mana tempatnya? Di Pacitan. Milik siapa? Milik kita bersama-sama. Kita punya telaga di mana? Di Ngebel dan di Sarangan. Milik siapa? Milik kita bersama-sama. Kita punya hawa dingin di mana? Di Lawu, di Tawangmangu. Milik siapa? Milik kita bersama-sama. Lalu kita juga punya reok, milik siapa? Milik Ponorogo, tapi milik kita bersama-sama. Maka kemudian konsep bareng ini kita rumuskan bersama-sama agar Mataraman ini kemudian mampu membentuk kolaborasi yang konkret. Dagangan kita adalah budaya, adalah alam, adalah laut, adalah ramah tamah penduduk, adalah dingin. Ini penting untuk dipikir bersama, sehingga kalau ada wisatawan datang tidak hanya mendapatkan budaya saja, tapi juga mendapatkan alam, mendapatkan kuliner, mendapatkan telaga, mendapatkan keramahan, dan tentu mendapatkan banyak. Jadi pulang dari wisata dari Ponorogo, dari Tawangmangu, terkesan dalam benaknya, oh ternyata Mataraman itu komplit kayak akan khasanah budaya. Yang paling penting itu, Mas. Artinya nggak cuma begitu Ponorogo, tapi ya Pacitan, ada Magetan. Iya, kita berkolaborasi. Seperti saya membangun rumah sakit, misalnya ada rumah sakit yang hari ini saya bangun cat lab di rumah sakit Dr. Rajono. Ya saya himbau kepada teman-teman Magetan dan Pacitan, jangan ikut-ikut pakai cat lab, bos. Mungkin Anda berkonsentrasi di tulang, ortopedi, lalu kemudian yang lain. Biar kemudian pasar kita, market share kita semakin luas, penduduk kita banyak. Kalau bersama-sama berpikir, oh kalau saya berobat cat lab di Dr. Rajono, kalau misalnya mau ke ortopedi ke Pacitan, kalau kemudian mau jiwa ke Magetan, ini saya pengen masing-masing punya keunggulan yang kita pikir bersama-sama sehingga tidak ada yang rugi, sehingga malah justru menambah market share kita kalau soal bisnis. Dan terkoneksi. Bapak, kalau terkait ini Pak, kita kan kita pengen tahunya nanti 14 lantai isinya apa aja nanti Pak itu untuk monumen Ponorogo gitu. Yang tidak kalah penting dalam sebuah torehan legacy adalah bagaimana anak-anak muda besok kelak ini tidak kebingungan literatur ketika mau berpikir, ketika mau skripsi, ketika ditanya tentang asal usul, mungkin anak sopo nak. Lalu bagaimana kotamu? Wah, kalau kemudian di sana ada museum yang menceritakan detail sepanjang perjalanan sejarah, mulai dari perjalanan budayanya, perjalanan agamanya, perjalanan ekonominya, perjalanan politiknya dari waktu ke waktu, maka anak-anak harus tahu bahwa Cokroaminoto itu lahir di Ponorogo, yang menjadi guru bangsa, bahkan disebut raja tanpa mahkota. Kemudian menjadi gurunya Bung Karno. Lalu kemudian Tegalsari ada pondok pesantren tertua yang Ronggo Warsito pernah mondok di Tegalsari. Pangeran Diponegoro pernah mondok di Tegalsari. Lalu kemudian bagaimana Warok Suromenggolo, bagaimana Reok, bagaimana Betoro Katong, bagaimana mereka kan bangga bahwa kami lahir dari rahim orang-orang hebat yang kami tidak meneruskan itu. Kami lahir dari rahim-rahim orang adiluhung yang saya malu kalau saya tidak berbuat adiluhung. Nah, saya ingin menempatkan spirit itu tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tapi anak-anak mari kita belajar dalam legacy, dalam
dalam doa yang kami namakan museum itu kan sebuah doa peradaban yang anak-anak harus paham bahwa kalian lahir dari generasi penerus yang hebat-hebat. Nah, jangan berlaku remeh, jangan berlaku tidak berani, jangan berlaku lesu. Anda harus berperilaku hebat, sekolah, ngaji. Itu yang kami dorong biar kemudian spirit tandingnya, fighting spiritnya dahsyat. Bahwa mereka lahir dari orang-orang hebat. Orang-orang hebat, rahimmu atau telah melahirkan anak-anak hebat-hebat sehingga kemudian tidak boleh anak cucunya tidak hebat. Pak, kalau target akhir tahun 2004, informasi yang saya terima ini sebetulnya ini harus sudah selesai. Main buildingnya sudah pasti selesai di bulan Desember. Main buildingnya, bangunan utamanya. Itu tapi sub programnya sedang kita pikirkan pada 2025 juga sudah TAPD. Kemarin saya pesanin sebelum saya cuti, keberlangsungan Monumen Riok ini penting. Nah, nanti tidak hanya sekedar museum saja. Kenapa saya taruh di tinggi? Di sebuah ketinggian ada sebuah keindahan. Maka kita akan naik di atas 126 meter, maka bisa melihat pagi hari, melihat sunrise yang sedang merah merona di ujung timur. Lalu sore harinya bisa melihat sunset yang sedang seperti langit tembaga yang sedang membara di ufuk barat. Ini kan penting untuk, lalu kemudian di bawahnya saya ingin ada sarpras, ada lapangan amphitheater yang bisa memberikan tontonan yang agung. Riok itu kan agung, kalau ditonton tidak cara yang agung maka kita tidak bisa menempatkan Riok, apalagi Riok hanya ditonton di kampung. Silakan, itu budaya kita selesai, tapi bagaimana menyuguhkan kepada dunia bahwa tontonan agung yang dilahirkan oleh orang-orang agung pada zaman terdahulu harus kita sodorkan, kita sajikan ke dunia dengan otak yang agung, dengan spirit yang agung, dengan jiwa yang agung, sehingga keagungan itu tampak betul. Ada teater yang disorot dari lampu kejauhan, lalu dengan latar belakang Monumen Riok yang seperti tembaga begitu, lalu atraksi Riok Ponorogo, bagaimana jalan sedang beraksi, Riok sedang beraksi, koreografinya bagus, menceritakan detail tentang kelahiran Riok. Betapa indahnya bumi pertiwi, betapa kayanya Indonesia, betapa dalamnya orang-orang yang dulu menciptakan budaya. Itu loh, Bos. Saya sampai merinding, Pak, membayangkan bagaimana Riok nanti menjadi tontonan kelas dunia, benar? Harus kelas dunia, karena sudah tidak boleh tidak kelas dunia. UNESCO mengakui, kota yang kita cintai diakui loh UCN. Ini artinya kita sedang hijau mendunia. Nah, kenapa sih kok menurut saya mimpi besarnya seperti tidak nyambung ketika kita paparkan sejak dulunya? Wah, itu mimpi, itu event, itu gedabrus, itu lah. Ya kan alam pikir kita harus dibawa ke dunia imajinasi agar kemudian anak-anak mau berpikir. Siapa yang berpikir dulu orang bisa masuk ke rembulan? Siapa yang pernah berpikir ada kecepatan pesawat tempur sampai hampir mencepati kecepatan suara misalnya? Siapa yang nggak pernah berpikir? Siapa yang berpikir bahwa hari ini kita bisa video call dengan saudara kita yang ada di luar negeri? Zaman dulu telepati dengan model ilmu sedakep begini sambil telepati bisa bicara. Ini hijau akan datang, hanya otak kita tidak menjangkau, maka mengolok-olok itu karena referensi ilmu pengetahuan tidak nyambung, maka kemudian menjadi ngolok. Tapi kalau sudah disambungkan dengan otak jernih, disadari oleh ilmu pengetahuan dan referensinya tinggi, saya pikir tidak ada sesuatu yang mustahil dan kita bisa jangkau bersama dengan cara kita bekerja serentak dan gotong royong. Dan ini adalah lompatan ide yang mungkin 10 tahun yang depan sudah jangan pikirkan sebetulnya. Sudah ketika saya muda sudah berpikir. Ya. Kalau terkait ini keberlangsungan ini, Pak, ini kalau dari sisi anggaran berapa sih? Mungkin share dengan pemerintah provinsi berapa untuk lanjutan berikutnya? Iya, kalau provinsi kemarin sharingnya Ibu itu 30 miliar. Lalu jumlahnya multi-use itu kan selama 3 tahun, tapi sebenarnya at least cuma 2 tahun ya. 2 tahun. Lalu habisnya sekitar 75 miliar misalnya. Oke, nanti kita sambung. Saya sudah matur juga ke Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, kan sudah beliau pernah meninjau ke sana, sudah komplit bersama banyak orang yang memang punya jiwa yang sama lah. Ada dari Pak Putu Museum, DPR RI pernah berkunjung ke sini. Lalu mimpi kita sama, bangsa ini kalau tidak meninggalkan legacy, maka datangnya bupati dan perginya tidak menggenapkan, pergi tidak mengganjilkan, hanya merusak tatanan. Buat apa menjadi bupati? Kan iya, Bos. Datang
harus memberikan rasa pergi, harus meninggalkan legacy. Nah, biar kemudian anak cucu kita mencatat, oh pada zaman itu, ya biar mencatat lah. Bapak kalau jenengan apa ya, optimisnya ini selesai dalam berapa lama? Ya pokoknya tahun ini selesai. Tugas saya multi-years tuntas di akhir tahun. Lalu subprogramnya kami boleh siapkan 2025 ini ada 10 miliar untuk membuat surplusnya, bagaimana parkirnya, lalu bagaimana liftnya, bagaimana mulai suguhan museumnya. Saya pengen cerita tentang Host Cokro Aminoto, misalnya ada semacam video yang detail tentang masa kecil Host Cokro Aminoto, lalu kemudian pendidikannya di mana, lalu kemudian bagaimana beliau sepak terjangnya sampai membuat Serikat Islam, lalu kemudian Trikoro Darmo, banyak yang kita hampir hilang dari ingatan kita, maka harus kita usik kembali biar di sana ada literatur yang literasi banget gitu loh, Mas. Artinya ini enggak, Monaf, tidak cuma sekedar reok. Not just reok. Ini tidak sekedar reok, tapi reok yang memang harus mengagungkan reok. Itu bukan berarti kita memberhalakan reok ya. Artinya kita memberikan ruh, memberikan suguhan, menempatkan reok di tempat yang bagus. Itu berbeda dengan spirit. Ini bukan spiritual, ini budaya. Ini budaya, maka di ruangnya terpisah. Mudah-mudahan dengan cara itu teman-teman sadar bahwa Ponorogo ini mau apa sih, mau ke pertanian, oke, saya setuju karena pertanian luas, tapi kalau dihitung betul, di capture betul per kakak, tidak ada kok yang punya lahan di atas 2 hektar, maka kalau diberi average paling 1000 meter persegi, dengan 1000 meter persegi mau apa sih? Nah, maka kita harus hijrah kepada budaya, hijrah kepada perdagangan budaya, dan produk dari budaya ini adalah pariwisata, produk dari pariwisata adalah industri, ujung-ujungnya efek dominonya pasti UMKM tumbuh, kuliner tumbuh, restoran tumbuh, akan tumbuh. Nah, tumbuh inilah akan menjadi pusaran snowball yang akan menjadi bola salju pertumbuhan ekonomi. Dan Ponorogo kaya, iya Pak, budaya luar biasa. Artinya kaya budaya itu kan bukan ciptaan baru, artinya orang-orangnya pasti orang-orang yang sangat punya budaya yang adiluhung, mentalnya mental yang adiluhung. Kita ini membangun peradaban tidak hanya untuk hari ini, kita membangun untuk masa depan anak-anak, sehingga saya yakin dengan cara ini maka akan tumbuh peradaban bagus, ekonomi bagus, anak-anak bermental bagus, dan ke depan Ponorogo pelan-pelan menjadi kota adiluhung yang memang sudah dimiliki Ponorogo, hanya butuh polesan-polesan kecil, dan itu butuh pemimpin yang konsen, butuh pemimpin yang inovasi, dan butuh pemimpin yang jujur terhadap segala hal, termasuk kepada budaya. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Tapi yang masih kita dapat menyimak bahwa sebuah monumen itu akan menjadi pembelajaran buat anak cucu kita. Seperti apa ya kebesaran pendahulu-pendahulu kita. Dan saya yakin monumen Reok Ponorogo akan banyak sekali berdampak di kemudian hari ya, bagi kehidupan anak-anak cucu warga Ponorogo, Magetan, Pacitan, dan sebagainya. Dan yang pasti sukses untuk Pak Giri atas idenya untuk membangun monumen Reok Ponorogo. Yang pasti yang menikmati kebesaran daripada monumen Reok Ponorogo adalah anak cucu kita nanti. Siap, Bos. Banyak, Bapak. Sami-sami Pak Koco.